Assalamualaikum, hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Naning Fauzia. Nah, di sini kita hari ini mau jalan-jalan ke Gelora Sriwijaya. Di sini adalah pasti kalian sudah tahu ya, di sini Gelora Sriwijaya ini biasa kalau ada event-event olahraga internasional itu dilaksanakannya di sini teman-teman. Nah, kayak seperti SEA Games, Asian Games kayak gitu semua dilaksanakan di Gelora ini. Oke teman-teman, nah di kesempatan kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari temen aku, tanya tentang Facebook Pro ya. Ini begini, kemarin itu ada yang nanya bagaimana atau kenapa kok kontennya itu nggak ada yang pakai musik, karena atau pakai musik itu bagus gitu kan, ada suaranya, ada nadanya kayak gitu, pokoknya enak gitu dan masuk gitu. Semuanya kita bikin video apa terus diiringi musik itu kayak ngerasa kena kayak gitu, nyentuh kayak gitu ya teman-teman. Tapi kenapa saya nggak pakai, karena untuk pemakaian musik ini di FB Pro ini sangat sensitif ya teman-teman. Jadi begini, yang pertama alasannya karena pemakaian musik itu akan rentan oleh hak cipta atau bisa jadi ke pelanggaran gitu. Maksudnya gini, kalau pemakaian musik itu kan biasanya kalau cuma pembagian hasil yang 20% untuk yang punya video dan selebihnya itu untuk yang punya musik atau dari Facebook gitu. Nah itu nggak masalah, karena kebanyakan itu nanti kalau notifnya itu pelanggaran hak cipta kayak gitu, jadi bakalan mempengaruhi monetisasi atau bisa disebut pelanggaran kayak gitu, dan itu tuh sensitif, rentan. Dari beberapa sumber yang aku dapat sih, kalau kita bisa untuk mencari video yang bebas hak cipta itu pun juga kayaknya itu belum pasti gitu, bisa jamin itu bebas atau enggak, maksudnya aman apa enggak. Jadi kalau menurutku mau amannya ya nggak usah pakai musik, kita isi dengan konten kita yang ori, karena sampai di sini pun peraturan dari Meta itu selalu diupdate teman-teman. Jadi semakin kesini bisa dibilang semakin ketat. Jadi Meta itu kayak suka yang video ori gitu. Jadi ya sudah, kita daripada nanti kedepannya lebih banyak lagi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita ambil amannya aja. Oke, udah jelas ya alasanku kenapa aku nggak pernah pakai musik. Awal-awal masuk di FB Pro aku belum tahu alasannya, karena musik itu ada yang bilang nggak bisa diterima monetisasi. Nah dari situ aku hapus semua konten aku yang pakai musik. Nah selanjutnya aku pakai video ori dengan suara aku sendiri seperti ini, baik itu video real ataupun VOD. Oke, kemudian kita ini nih kita lagi posisinya di danaunya teman-teman. Ini biasanya juga untuk, nah kalian lihat kan ini ada perahu dayung kayak gini, ini atlet semua ini latihan gitu. Jadi di berbagai macam kayak perlombaan di perairan kayak gitu, mereka latihannya di sini. Ini masih di area dalam Gelora Sriwijaya tadi ya. Nah terus aku hari ini tuh bawain sedikit cemilan gitu buat bocil ya, biar enggak suntuk gitu diem aja. Jadi aku tadi cuma bawa sedikit aja makanan sama minuman gitu. Nah di sini tuh rindang banget teman-teman, jadi anginnya ya cukup lumayan lah untuk nyantai-nyantai dan menghirup udara segar. Di daerah sini tuh masih alami banget gitu, meskipun sudah diperbaiki, udah dibangun-bangun, tapi kayak pohon-pohon dari alam itu masih tetap asli, masih bisa
kita dapatkan udara yang alami kayak gitu. Kemudian ini nih, nggak tahu berjatuhan ini pohonnya itu ada bunga-bunga kuning gini. Aku nggak tahu ini namanya apa bunganya. Jadinya kalau udah mekar itu kan besar kayak gitu. Nah ini kuncupnya pada berjatuhan ini bunganya kayak gini teman-teman. Aku nggak tahu ini pohon apa. Dan pohonnya itu unik banget. Jadi banyak ranting-rantingnya kayak gini. Dan bunganya itu banyak banget gitu. Oke, kita lanjut aja dari pertanyaan yang kemarin aku udah bahas sih. Nah, ini nih ada pertanyaan yang kemarin itu dipesan teman itu tentang bagaimana untuk mengejar jam tayang yang untuk iklan in-stream itu. Awalnya gini, iklan real atau in-stream ya, sebetulnya dua-duanya itu karena dua-duanya itu bisa dimonetisasi. Jadi kita dua-duanya aja guys ya teman-teman. Jadi dari in-stream maupun video vote real itu bisa menghasilkan cuan. Nah setelah itu kita untuk kejar jam tayangnya itu seperti apa, ini aku sharing aja berdasarkan pengalaman aku sendiri ya. Kalau dari teman lain ya nanti kalian bisa belajar. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih aku dari vote sama siaran langsung. Jadi kan biasanya siaran langsung itu nggak banyak yang nonton ya teman-teman. Jangan pula siaran langsung itu ngadain kuis-kuis karena sekarang itu sepertinya lebih diperketat lagi ya. Jadi yang alami aja. Jadi kalau live sama bikin vote itu tiap hari kayak gitu. Vote itu video panjang, durasi 3 menitan itu teman-teman. Di situ di fitur monetisasi itu kan syaratnya udah jelas ya teman-teman. Untuk in-stream itu 5.000 follower dan 60.000 menit jam tayang. Jadi kalian bisa kejar melalui vote atau video panjang dan live. Dan untuk reel itu sebetulnya bisa. Kalau melalui video reel itu kan jangkauannya lebih luas, cuman kan karena durasinya pendek itu kalau semuanya ada video kita yang viral itu bisa menutup jam tayang. Cuma kalau nggak ada yang viral ya akan agak lambat sih kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian bisa konsisten, tetap aja gas di real, vote sama live kayak gitu. Nah untuk menambah jangkauan pastinya kalian bisa menambahkan jangkauan itu melalui postingan foto, status kayak gitu, atau lewat story itu bisa juga. Nah kemudian apalagi ya teman, udah terjawab ya untuk kejar jam tayang aku dari situ. Karena ada beberapa dulu itu bulan berapa ya, aku sampai lupa. Intinya itu ada vote aku yang meledak ya, satu vote aku yang meledak itu tadinya 30.000 itu dalam beberapa hari itu langsung 60 lebih langsung bisa ini pengajuan untuk disiapkan iklan in-stream seperti itu. Oke, terus lanjut ini apa ya, pertanyaan kemarin itu ada di teman aku yang ada di Hongkong. Dia nanya apakah Facebook kita bisa dipakai untuk jualan sambil ngevlog gitu. Jadi posting jualan sama ngevlog kayak gitu, maksudnya sama untuk konten FB Pro. Jadi ini sebaiknya teman-teman bisa aja, cuma agar tidak terjadi pelanggaran, atau kan kita nggak boleh sering-sering bagi link kayak kontak kayak gitu ya. Jadi sebaiknya untuk memudahkan kita itu kita bikin aja untuk khusus jualan itu di halaman, namun tidak untuk dimonetisasi, untuk jualan produk kuliner aku dan fashion juga. Jadi ada beberapa halaman khusus untuk jualan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah stay tune. See you next video. Wassalamualaikum.